Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sidian Martasari. Saya dari Universitas Sarjana Wirata Mahasiswa dengan NIM 2020 008312. Nah, di sini saya akan membahas mengenai manajemen strategik. Pembahasan mengenai marketplace, kenapa sih kok Shopee lebih banyak diminati daripada marketplace yang lainnya, seperti itu. Nah, Shopee. Shopee sendiri itu didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Lee. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Dan sejak itu, Shopee mulai memperluas ke jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Indonesia itu sendiri. Nah, bisa dilihat di sisi kiri itu ada logo dari Shopee. Dari Shopee logonya ada kayak keranjang, ada bentuk S, terus ada namanya Shopee. Seperti itu. Lalu untuk kekurangannya, apa sih kekurangan dari Shopee itu? Nah, eh, eh, Shopee itu terkadang respon chatnya itu lambat. Selain itu aplikasinya tuh kadang lemot karena mungkin fitur-fitur dalam Shopee itu banyak. Jadi membuat aplikasi itu sedikit lamban. Lalu ada spam sellernya itu mengganggu. Lalu ada pembayaran via bank yang tidak lengkap. Lalu untuk kelebihan, Shopee sendiri itu menurut saya fiturnya udah lengkap. Lalu untuk promo-promonya itu berlimpah, seperti kayak promo gratis ongkir, ada promo cashback, ada potongan harga. Kadang potongan harganya itu bisa sampai 60%, 70%, kayak gitu. Terus terdapat fitur pay later juga. Dan itu gampang gitu loh digunakannya. Nah, Shopee sendiri itu juga udah memenangkan beberapa penghargaan. Ada Netizen Brand Choice Award yang diadakan oleh Warta Ekonomi pada tahun 2017 pada bulan Maret. Shopee itu memenangkan The Indonesian Netizen Brand Choice Award gitu. Lalu ada Marketing Award yang dimenangkan pada tahun 2017 juga pada bulan September. Lalu yang terakhir ada Bright Awards Indonesia 2017. Nah, Shopee itu memenangkan iklan terbaik karena kalau kita ingat di televisi itu ada iklan Shopee yang mereka menggunakan atau cara mereka promosinya itu mereka menggunakan parodi Pak Jokowi. Nah, itu cukup booming pada saat itu iklannya karena iklan tersebut cukup eye-catching dan benar-benar membuat Shopee itu dikenal sebagai, oh ini loh, ini Shopee yang iklannya kemarin Pak Jokowi, kayak gitu. Parodinya Pak Jokowi. Nah, selanjutnya ada Lazada. Nah, Lazada itu juga salah satu marketplace. Lazada Group adalah sebuah perusahaan e-commerce Asia Tenggara yang didirikan oleh Rocket Internet dan Pierre Pioknan pada tahun 2012 dan dimiliki oleh Alibaba Group. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri itu ada logo dari Lazada, ada kayak uh, hati kayak gitu, tapi bentuknya kayak kubus atau apa. Terus ada tulisannya Lazada, warnanya biru. Nah, kelebihan dari Lazada sendiri itu tersedia banyak produk, lalu diskonnya juga banyak, lalu terdapat bebas ongkos kirim, lalu yang terakhir ada tersedia fitur COD. Nah, lalu apa sih kekurangan dari Lazada? Yang pertama, fitur COD atau Cash on Delivery Lazada itu belum tersedia di seluruh kota. Jadi belum COD-nya tuh belum luas gitu di seluruh kota yang lain-lainnya. Lalu yang kedua ada konfirmasi pembayaran cukup lama. Lalu yang ketiga ada kadang masih terjadi penipuan. Nah, banyak banget nih kasus penipuan yang terjadi di Lazada. Sebagai contoh, pernah suatu saat teman saya berbelanja di Lazada, dia tertipu belanja mesin cuci dan itu harganya cukup banyak dan kasusnya itu
tidak bisa diusut sampai tuntas karena terkesannya kayak cuma dilepaskan doang kayak gitu. Lalu ada yang terakhir itu kekurangannya fiturnya tuh tidak lengkap. Tuh. Nah, lalu yang selanjutnya ada Tokopedia. PT Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Sejak didirikan pada tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison, hingga saat ini Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Nah, di sisi kiri itu ada logo dari Tokopedia. Tokopedia itu kayak maskotnya itu burung hantu warnanya hijau. Terus kayak ada tasnya kayak gitu. Terus untuk warnanya mereka memilih warna hijau. Lalu selanjutnya ada kelebihan. Apa sih kelebihan dari Lazada sendiri? Nah, Lazada itu memiliki penampilan website yang menarik yang didominasi dengan warna hijau sehingga terlihat simple dan fresh. Nah, hijaunya itu bukan hanya di logonya mereka aja. Kalau kita menginstal aplikasinya Tokopedia itu, Tokopedia juga mostly warnanya itu akan hijau semua kayak gitu. Lalu yang kedua, tersedia berbagai macam metode pembayaran. Menurut saya metode pembayarannya di Tokopedia itu udah cukup lengkap. Lalu yang ketiga, memiliki tingkat keamanan akun yang baik, menggunakan kode OTP. Lalu apa sih kekurangan dari Tokopedia? Yang pertama, banyak produk spam di mana produk tersebut yang beri harga yang murah dengan isi yang tidak sesuai. Lalu yang kedua ada tidak tersedia fitur blacklist untuk para pembeli dan pelanggan. Yang ketiga petunjuk dan cara pembelian yang kurang. Gitu. Lalu Tokopedia sendiri itu udah memenangkan beberapa penghargaan juga. Ada Best Company in Consumer Industry dari Indonesia Digital Economy Awards 2016 dan menjadi top 3 top chart di Google Play. Lalu ada Fastest Value Growth dalam acara Brand Top 50 Most Valuable Indonesia Brands. Lalu yang terakhir, mereka memenangkan Best Companies to Work For dari HR Asia Awards. Kayak gitu. Selanjutnya, lalu apa sih keunggulan dari masing-masing e-commerce? Mengapa Shopee lebih banyak diminati? Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai fitur-fiturnya. Nah, bisa dilihat dari fitur-fitur dari Shopee sendiri. Di sini udah lengkap mulai dari ada scan, ada Shopee Pay, lalu ada kayak ini koin yang bisa didapatkan dari kita habis belanja, kita dapat cashback dari koin-koin tersebut. Lalu di bawahnya itu bisa kita lihat banyak banget fitur-fitur, mulai dari ada Shopee Food, ada Shopee Live, ada Shopee Supermarket, ada Peduli Lindungi juga, ada Shopee Pilih Lokal, Mensel, dan yang lain-lain gitu. Nah, selanjutnya untuk marketplace selanjutnya ada Lazada. Untuk Lazada, dia juga sudah cukup lengkap di dalamnya. Ada Lazada Sehat, ada yang lain-lain. Bisa dilihat di sini ada fitur-fitur dari Lazada itu sendiri. Nah, lalu ada Tokopedia. Nah, di sini untuk Tokopedia, fiturnya udah cukup lengkap juga. Ada pulsa, ada tagihan elektronik, dan yang lain-lain. Lalu di sini juga untuk yang tengah itu juga ada fitur-fiturnya dari Tokopedia. Nah, lalu perbandingan dari fitur Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Nah, ini
bisa dilihat dari salah satu fiturnya ada tentang pembayaran dan tagihan dan yang lain-lain itu bisa dibandingkan kalau di Lazada itu fiturnya belum selengkap di Shopee, begitu pula dengan Tokopedia. Di Shopee itu udah mencakup semua, mulai dari ada pembayaran hiburan, ada kayak pembayaran tagihan-tagihan yang lainnya, terus pembelian pulsa, lalu ada donasi dan yang lain-lain. Menurut saya Shopee itu udah yang paling lengkap dibanding dengan marketplace yang lainnya kayak gitu. Lalu bagaimana sih sudut pandang saya sebagai konsumen dari marketplace tersebut? Mengapa saya lebih memilih Shopee? Nah, mengapa saya lebih memilih Shopee? Karena menurut saya Shopee itu fiturnya udah lengkap dan dalam satu aplikasi itu udah mencakup semua yang saya butuhkan. Seperti saya membutuhkan kayak Shopee Pay Later, ada Shopee Pay juga, saya bisa ngisi saldo di situ. Lalu ada peduli lindungi juga. Lalu ada untuk pembelian paket data dan yang lain-lain itu udah lengkap banget. Lalu Shopee juga menyediakan banyak 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 sekali promo seperti kayak gratis ongkir, cashback-cashbacknya juga banyak. Apalagi untuk apabila Shopee mengadakan event atau acara besar gitu untuk memperingati misalnya kayak satu-satu, Shopee Sale kayak gitu. Biasanya gratis ongkir mereka itu benar-benar nol kalau di tempat saya kayak gitu. Dan harganya di Shopee itu memang jauh lebih miring dan Shopee itu lengkap apa yang saya butuhkan di situ tuh ada gitu. Nah, selain itu, menurut riset online Snapchat yang melakukan riset kepada 6.000 responden pada periode Januari 2018, ada 37% yang menggunakan Shopee, lalu Tokped, lalu Lazada. Nah, di sini bisa dibuktikan bahwa Shopee itu memiliki peminat yang lebih banyak dibanding dengan marketplace yang lainnya. Karena seperti yang kita tahu, sasaran dari Shopee sendiri itu mereka mensasarkan pada wanita. Dan awareness-nya dari Shopee itu lebih unggul daripada Lazada maupun Tokopedia. Nah, Shopee sendiri itu memiliki berbagai target pasar yang menurut saya itu cukup bisa mencapai brand awareness atau menjadikan Shopee itu menjadi top of mind dari konsumen-konsumen di Indonesia. Nah, strategi pasarnya itu ada kayak mengikuti tren pemasaran. Kayak tren pemasaran itu sebagai contoh, Shopee itu mengundang banyak bintang tamu yang cukup terkenal. Salah satunya itu Shopee kemarin sempat mengundang salah satu artis Korea Selatan yaitu kayak NCT Dream, NCT 127, ada Stray Kids, ada Treasure. Nah, itu benar-benar sangat membantu Shopee dalam uh, menjadikan Shopee itu menjadi top of mind di benak konsumen Indonesia. Lalu yang kedua ada promo irit hasil selangit. Nah, Shopee itu memiliki beberapa promo yang menurut saya itu cukup fantastis. Mereka berani mengeluarkan kayak gratis ongkir, kayak potongan harga yang cukup tinggi, memberikan cashback koin. Nah, cashback dari koin tersebut bisa digunakan untuk potongan harga apabila kamu akan berbelanja selanjutnya, seperti itu. Lalu yang ketiga ada jaminan harga termurah. Uh, saya sempat membandingkan beberapa produk di Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Dan memang beberapa produk itu akan jauh lebih murah di Shopee. Dan bentuk produknya itu juga lebih baik dan lebih banyak pilihannya tuh di Shopee, seperti itu. Lalu yang keempat, target pasar jelas. Nah, Shopee itu target pasarnya jelas karena Shopee menargetkan wanita dan
Hal itu tentunya menjadi salah satu nilai unggul ketika dia menargetkan wanita dan eh, mereka fokus pada fashion. Nah, bisa dilihat kalau di Shopee itu fashion dan kayak style-style kayak gitu, baju-bajunya atau yang lain yang dijual itu jauh lebih menarik, jauh lebih bagus, apalagi untuk kaum-kaum wanita kayak gitu. Nah, lalu apa bedanya sih kalau Shopee sama Tokopedia? Kenapa nggak Tokopedia kayak gitu? Nah, Shopee dan Tokopedia itu sebenarnya sama-sama unggul, tapi untuk sasarannya itu berbeda. Untuk Shopee sendiri, sasarannya itu lebih kepada generasi Z yang umur 15 sampai 24 tahun, sedangkan Tokopedia itu lebih kepada generasi millennials pada usia 25 sampai 34 tahun. Nah, selain itu, di dalam Shopee dan Tokopedia itu barang-barang yang terjual di dalamnya itu berbeda. Mungkin ada beberapa yang sama, tapi untuk Shopee sendiri, seperti yang udah saya bilang sebelumnya, Shopee itu menargetkan wanita dan lebih pada fashion. Nah, di Shopee itu fashionnya itu lebih banyak. Jadi kalau kamu cari baju, cari style-style, cari aksesoris atau yang lain itu di Shopee lebih banyak. Nah, sedangkan di Tokopedia itu lebih kepada sasarannya itu lebih kepada laki-laki. Ada kok beberapa riset yang udah membuktikan bahwa di Tokopedia itu lebih banyak konsumen laki-lakinya dibanding dengan perempuan. Begitupun sebaliknya di Shopee itu lebih banyak konsumen perempuannya dibanding laki-laki. Nah, kenapa sih kok di Tokopedia itu lebih banyak konsumen laki-laki dibanding perempuan? Nah, di Tokopedia itu mereka berfokus pada menyediakan kayak gadget, otomotif, dan yang lain-lain kayak gitu yang tentunya pasti akan disukai oleh kaum laki-laki dan generasi milenial pada umur 25 sampai 34 tahun kayak gitu. Selain itu menurut saya Shopee juga memiliki aplikasi yang cukup eye-catching dan cukup bagus aplikasinya. Walaupun terkadang aplikasi tersebut cukup berat karena fitur-fiturnya banyak dan kita bisa mengakses apa aja di situ. Tapi menurut saya Shopee adalah marketplace yang sejauh ini paling lengkap. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bye-bye.